Nah, masuklah kita kepada muftiratus syam atau yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa pertama adalah, karena puasa itu pada bahasanya artinya imsakun min muftiratis syami min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin taqarrubu ila Allah. Jadi puasa itu menahan segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Makanya yang pertama yang membatalkan puasa itu apa? Masuknya makanan atau minuman atau yang berbentuk ke dalam rongga yang terbuka. Contohnya apa? Mulut. Mulut terbuka ini. Iya. Sampai mana rupanya mulut? Sampai tenggorokan. Akhir daripada halak ini, akhir daripada tenggorokan. Kalau masih berputar-putar makanan itu di dalam mulut, tidak batal puasanya. Tidak batal. Makanya orang gosok gigi itu tidak batal selagi dia yakin bahwa tidak ada air apa namanya itu Pepsodent atau apakah mereknya itu masuk ke dalam akhir tenggorokan ini. Ini batasnya. Makanya ibu-ibu ketika mau rasa masakan, kan kita tak tahu manis atau tidak bubur nih. Boleh dicicip boleh. Tapi setelah itu tuh jangan ketika dicicipin langsung jangan. Ini namanya puak labu juga namanya lagi. Nah, jadi apa? Cicipin boleh. Tuh, kurang manis, tambah. Kenapa? Karena dia masih dalam posisi dalam mulut, belum sampai akhir tenggorokan. Kalau sudah sampai akhir tenggorokan maka batal. Makanya mana tahu ada orang sakit gigi, berlubang giginya. Kadang-kadang dibuat pakai kapas, masukkan contohnya cengkeh atau apa itu kan, dimasukkan ke dalam. Batal puasanya tidak, karena tidak masuk ke dalam akhir tenggorokan. Nah, inilah perlunya kita belajar itu. Atau cabut gigi tidak batal puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada di lubang gigi kita itu, ada biasanya kan kita makan sahur. Di lubang gigi kita itu ada 1 butir 2 butir nasi. Nah, ketika habis sahur kita sholat. Pas lagi sholat kita main-mainkan kadang lidah kita ini ke gigi bolong itu. Masuk tadi apa namanya? Masuk nasi itu ke dalam tadi akhir kerongkongan gitu, ketelan kita telan, maka dua-duanya batal. Puasa batal, sholat pun batal. Walaupun 1 butir batal. Nah, jadi apa? Jadi karena sudah akhir masuk dia kepada akhir ini. Makanya ada pertanyaan yang agak nyeleneh, tapi tak batal. Apa itu? Di Fikih Syam Hasan Hito mengatakan, bagaimana kalau orang makan permen? Nggak ditelannya airnya, batal puasanya. Secara bahasanya, secara hukumnya tak batal, tapi makruh saja. Makanya kalau ada orang merokok, gitu aja, tanpa dimasukkan asapnya ke dalam, pada intinya tak batal. Kenapa? Karena tak masuk asap itu ke dalam akhir tenggorokan. Tapi pekerjaan ini sia-sialah, masa pula puasa buat begitu, ya kan? Tak ada aja kerjaannya kayak itu. Tapi pada hukumnya tidak batal karena tidak masuk kepada akhir dari halak ini. Nah, seperti itu. Jadi masuknya suatu makanan atau minuman atau benda yang berbentuk ke rongga yang terbuka, mulut. Udah habis mulut. Kalau apa Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ada biasanya kan orang yang darah tinggi atau apa itu kolesterol, biasanya dimasukkan pil ke bawah mulutnya, ke bawah lidah, supaya menurunkan apa namanya itu tensinya. Ini batal karena itu nanti mengurai nanti dengan air liur masuk ke dalam. Itu batal. Ustaz, kalau tetes hidung macam mana Ustaz? Tetes hidung di bulan Ramadannya batal puasa tetes hidung. Tapi kalau tetes mata tak batal. Kenapa begitu Ustaz? Karena kata mazhab Syafi'i di kitab At-Tuhfah bahwa rongga, ketika diteliti rongga mata ini, antara mata dengan kerongkongan itu masih ada kelenjar yang menghalangi tetesan itu. Jadi tetes mata itu tidak membatalkan. Mana tahu ya Pak Ibu,
di bulan Ramadan nanti siang-siang sakit mata dia gara-gara melihat janda contohnya, merah matanya. Jadi dia beli tetes mata, dia teteskan, tak. Boleh, tidak batal puasanya. Tidak batal. Tapi kalau tetes hidung tadi batal. Tetes telinga batal. Mana tahu nanti entah sakit telinga dia atau mamamnya betungkik telinganya dia, tak. Batal puasanya. Tapi kalau tetes mata tidak batal. Ustaz, bagaimana Ustaz hukum bersuntik? Suntik, mana tahu suntik Covid, anti Covid, apakah batal? Tidak membatalkan karena dia tidak rongga yang terbuka disuntikkan. Makanya suntik tidak membatalkan puasa. Mana tahu demam dia di siang harinya kan, entah malaria atau tipes, pergi dia ke klinik disuntik, batal puasanya? Tidak batal. Kalau dia mau masih berpuasa, tidak batal puasanya. Suntik tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infus membatalkan puasa. Kenapa? Karena infus itu dia masuk melalui urat yang terbuka ketika dibuka, dan infus itu kebanyakannya adalah zat makanan dan minuman yang memperkuat. Nah, makanya apa? Kata ulama bahwa infus itu membatalkan puasa. Infus itu membatalkan puasa. Sedangkan suntik tidak membatalkannya, Bu. Mana tahu nanti ada nanti demam atau apakah dia boleh bersuntik? Boleh, tidak batal puasanya. Nah, ada yang mau bertanya silakan Pak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tak ada, kita lanjut. Nah, Ustaz, bagaimana hukum pentolin? Pentolin itu apa? Biasanya yang untuk orang bernapas itu. Dibuat macam apa? Ada kan di rumah sakit itu dibuat bernapas. Batalkah puasanya? Batal. Karena itu zat yang dihirup yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Pentolin batal. Yang biasanya sesak napas, dimasukkannya itu uap itu, atau yang hisap itu, nah ini batal karena ada apa? Ada yang masuk ke dalam melalui rongga yang terbuka. Maka ini batal puasanya. Ustaz, kalau mandi membatalkan puasa? Mandi tidak membatalkan puasa selagi dia yakin bahwa tidak masuk air ke dalam akhir kerongkongan mulutnya. Makanya berenang pun tidak membatalkan puasa, kecuali kalau yakin dia masuk air itu melalui rongga yang terbuka, contohnya dari hidungnya atau dari mulutnya. Nah ini maka batallah puasanya. Nah seperti itu. Ustaz, apakah tidur membatalkan puasa? Tidur tidak membatalkan puasa, tapi kalau tidur kebanyakan mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. Ada kadang orang itu kan jam 11 panas, udah masuk kamar, bunyikan AC, tidur dia sampai jam 5 nanti mau buka baru bangun dia. Batal puasanya? Tak batal. Tapi termasuk orang yang menyia-nyiakan pahala puasanya. Nah Ustaz, ada pertanyaan apa Ustaz? Macam mana Ustaz? Dia puasa, rajin kali dia puasa, tapi tak sembahyang, tak sholat dia. Ada begitu? Ada begitu kadang. Macam mana Ustaz? Sia-sialah puasanya. Sah puasanya, tidak wajib dia qada dan tidak wajib membayar fidyah, tapi tak ada gunanya puasa tersebut. Tak ada guna puasa tersebut. Nah, seperti itu. Mana tahu nanti. Nah, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Kalau tidak ada, maka mungkin kita cukupkan dulu satu yang membatalkan puasa. Selebihnya nanti kita akan sambung lagi. Contohnya tentang muntah, tentang jima dan yang lain-lainnya insya Allah.